Di rumah Adrian. Setelah mengetahui identitas asli Morgan, Adrian langsung berlutut di depan Morgan tanpa berpikir panjang. Dia tahu Hadi tidak mungkin bercanda apalagi membohonginya. "Adrian, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berlutut pada bocah bodoh ini?" tanya Mahendra dengan mata terbelalak. Pemuda itu memang tidak memiliki kemampuan berpikir dan memahami situasi sebaik Adrian, sehingga dia tidak mengerti kenapa sepupunya itu berlutut pada Morgan. "Kenapa kamu masih bertanya juga? Cepat berlutut sekarang!" teriak Adrian geram. Jantungnya serasa mau copot saat mendengar pertanyaan bodoh Mahendra. Kenapa aku harus berlutut pada bocah sialan ini?" tanya Mahendra sedikit tergagap dengan ekspresi wajah yang sangat bingung. Dia masih juga belum bisa memahami situasi yang terjadi. "Dasar pria bodoh." Adrian berdiri dan menatap Mahendra dengan mata membulat penuh amarah. "Aku menyuruhmu berlutut, ya berlutut saja. Apa kamu tidak dengar? Hah?" bentaknya kasar. "Adrian, aku." Plak. Adrian yang benar-benar sudah tidak tahan dengan kebodohan Mahendra itu pun langsung menamparkan wajah sepupunya dengan keras, lalu menatapnya, dan berteriak, "Cepat berlutut, Hendra." Petik 2. Mahendra tercengang. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu dengan enggan akhirnya dia berlutut di depan Morgan. Adrian pun segera kembali berlutut, dan berkata kepada Morgan dengan ekspresi ketakutan, "Tuan Muda Morgan, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah pimpinan perusahaan. Jika saya tahu, bahkan jika saya memiliki 10.000 keberanian, saya tidak akan berani berurusan dengan Anda, apalagi memukul Anda. Maafkan saya Tuan." Petik 2. "Sekarang kamu tahu siapa aku jadi kamu merasa takut, bukan?" ukas Morgan sambil menyipitkan mata. "Ya, Tuan, saya tidak berani lagi." "Maafkan saya," balas Adrian seraya mengangguk dengan cepat. "Jika bukan karena Semira, kamu bahkan tidak pantas untuk berlutut di depanku dan mengakui kesalahanmu, mengerti?" tegas Morgan dengan tatapan tajam ke arah Adrian. "Ya, Tuan, saya mengerti," kata Adrian dengan suara yang masih terdengar bergetar. Saat ini dia benar-benar ketakutan karena telah menyinggung bos yang sebenarnya. "Baiklah, karena sekarang kamu sudah mengerti dan juga sudah mengakui kesalahanmu, aku tidak akan mempersulitmu." Setelah mengatakan kalimat itu, Morgan kemudian menamparkan Adrian sebanyak 20 atau 30 kali di depan semua orang. Dia pikir tamparan itu sudah cukup menjadi pelajaran berharga bagi Adrian. Morgan tidak berniat untuk memperpanjang masalah yang terjadi di bar meskipun dia tahu bahwa Hadi tidak akan segan-segan meminta salah satu anak buahnya untuk mematahkan kaki Adrian dan Mahendra, jika dia mau. Namun, Morgan pikir itu tidak perlu. Selain itu, dia juga tidak ingin membuang waktunya untuk orang rendahan seperti Adrian. "Tuan Muda Morgan, apa yang terjadi hari ini adalah salah saya. Saya yang bodoh dan buta, saya bahkan tidak bisa mengenali bos saya sendiri. Saya seharusnya tidak membuat masalah dan menyinggung perasaan Anda, Tuan," kata Adrian seraya mengangkat wajahnya, lalu menamparkan wajahnya sendiri berkali-kali. Melihat Adrian seperti itu, Morgan langsung melambaikan tangannya, dan berkata, "Oke, berhenti berpura-pura di depanku." Adrian segera menghentikan gerakan tangannya. Dia berhenti menamparkan wajahnya, dan menatap Morgan. Dia tahu pasti ada sesuatu yang lain karena ternyata Morgan datang bukan untuk membalas dendam. "Alasanku datang menemuimu kali ini adalah untuk meminta kamu mengembalikan saham di bar yang kamu ambil dari Isabella. Apa kamu mengerti maksudku, Adrian?" ukas Morgan dengan tatapan dingin ke arah Adrian. "Ya, saya mengerti, Tuan," jawab Adrian, lalu mengangguk cepat. "Selain itu, aku akan melupakan masalah yang terjadi hari dan menganggap kamu tidak membuat kesalahan, asal kamu mau menuruti permintaanku." "Permintaan?" tanya Adrian dengan kening berkerut. Dia merasa bingung sekaligus cemas mendengar ucapan Morgan. "Ya, mulai hari ini dan seterusnya, aku minta kamu bertanggung jawab atas keamanan bar Isabella. Jika ada yang berani membuat masalah di sana nanti, kamu akan menjadi orang pertama yang aku cari, karena kamu yang bertanggung jawab, mengerti?" tegas Morgan. "Baik, Tuan. Saya mengerti. Jangan khawatir, saya siap bertanggung jawab untuk keamanan bar Isabella," jawab Adrian antusias. Dia merasa sangat lega mendengar permintaan Morgan yang ternyata tak seburuk yang tadi sempat dia bayangkan. "Baiklah, kalau begitu urusan kita selesai,"
Pungkas Morgan seraya menatap Adrian, lalu berdiri, dan melangkah keluar dari rumah Adrian. Hadi mengikuti Morgan tanpa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Adrian dan Mahendra pun mengekor. Keduanya buru-buru mengantar Morgan dan Hadi keluar pintu. Ketika Morgan hampir sampai di depan pintu, tiba-tiba dia berbalik, dan kembali menatap Adrian, lalu berkata dengan nada sedikit mengancam, "Aku tidak ingin orang lain mengetahui identitasku, jadi sebaiknya kamu kendalikan mulutmu. Awas saja jika ada yang mengetahui identitas asliku, aku akan merobek mulutmu." Adrian tentu saja terkejut mendengar perkataan Morgan, tetapi dia tidak punya pilihan lain kecuali mengangguk. "Baik, Tuan Muda Morgan, jangan khawatir. Saya janji tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang identitas asli Anda," ucap pemuda itu. Morgan melirik Adrian sekali lagi, lalu kembali melanjutkan. Langkahnya keluar dari rumah Adrian dengan diikuti Hadi yang berjalan di belakangnya. Adrian dan Mahendra mengantar Morgan dan Hadi hingga masuk ke dalam mobil. Adrian menghela napas panjang setelah melihat Mercedes-Benz yang membawa Morgan perlahan menghilang dari jalanan. "Adrian, siapa Morgan ini? Mengapa kamu begitu takut padanya?" tanya Mahendra dengan tatapan bodohnya. Dia masih belum tahu apa yang terjadi. Adrian menoleh ke arah Mahendra, lalu berteriak dengan ekspresi sangat kesal, "Bisakah kamu berhenti berbicara denganku? Berapa banyak masalah yang kamu buat hari ini? Hah? Dasar bodoh. Masalah? Memangnya aku membuat masalah apa?" tanya Mahendra lagi dengan ekspresi bingung. Adrian tidak menjawab. Dia hanya memandang Mahendra di sampingnya, dan mendengus kasar, lalu melangkah masuk ke rumahnya sambil menggertakkan giginya. Hari ini Adrian masih merasa beruntung karena Morgan mau berbaik hati dengan hanya memukulinya 20 atau 30 kali, jika tidak, tentu Morgan akan membiarkan Hadi menghabisi dirinya tadi. Semua rasa sakit yang dirasakan Adrian kali ini karena dia tidak tahu siapa Morgan sebenarnya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Morgan adalah pria hebal yang tengah menyembunyikan identitasnya dengan menjadi pelayan di sebuah bar kecil. Di sisi lain, di dalam Mercedes-Benz, "Tuan Muda Morgan, apakah Anda akan membiarkan Adrian pergi seperti ini?" tanya Hadi ragu-ragu. Tidak perlu berurusan terlalu banyak dengan orang-orang seperti Adrian. Selain itu, dia juga berasal dari perusahaanmu. Jika aku benar-benar mematahkan kakinya sekarang, siapa yang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di daerah Soeharto? Lagi pula, jika aku benar-benar membuat masalah ini menjadi masalah besar, kamu sebagai bosnya pasti akan merasa lebih malu. Jadi sebaiknya lupakan saja masalah ini, jawab Morgan tanpa ekspresi. Saat ini dia tidak ingin terlalu berurusan dengan Adrian, alasannya sebagian adalah karena Hadi sendiri. Mendengar ucapan Morgan, Hadi merasa sangat tersentuh. Sekaligus malu. Dia menghela napas dalam, lalu berkata dengan pelan, "Terima kasih, Tuan. Anda begitu baik. Anda masih memikirkan saya meskipun Anda mendapat perlakuan buruk dari anak buah saya. Tidak perlu berterima kasih. Jika benar-benar ada yang harus mengucapkan terima kasih, maka aku yang harus berterima kasih padamu. Kamu juga sudah banyak membantuku menyelesaikan banyak hal," balas Morgan seraya tersenyum. "Saya bekerja untuk Anda, Tuan Muda Morgan. Jadi membantu Anda adalah tugas saya," tutur Hadi dengan sikap penuh hormat. Mendengar ucapan Hadi, Morgan tersenyum sekali lagi, lalu berkata pelan, "Baiklah, sekarang antar aku pulang." Petik 2. "Baik, Tuan." Hadi mengangguk dengan cepat dan meminta sopirnya untuk melaju ke rumah Morgan. Setengah jam kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, Hadi dan Morgan telah sampai di depan perbang perumahan tempat tinggal Morgan. Morgan pun turun dari mobil di depan gerbang perumahan. Dia tidak membiarkan Hadi masuk perumahan karena khawatir akan ada orang lain yang melihatnya bersama Hadi. Setelah memasuki perumahan, Morgan berjalan dengan langkah pelan menuju gedung tempat tinggalnya. Ketika Morgan hendak memasuki pintu rumahnya, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya yang makin lama makin cepat. Morgan tentu saja terkejut, dan langsung menoleh ke belakang. Di saat yang bersamaan, terdengar suara pukulan yang sangat keras. Morgan tidak sempat melihat siapa yang ada di belakangnya. Karena sebuah tongkat baseball langsung mengenai Morgan tepat di kepalanya dengan keras. Morgan merasa penglihatannya buram. Dia tidak bisa melihat siapapun, dan terhuyung-huyung hampir pingsan. Bawa dia,
Saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Morgan. Tak lama kemudian, ada sebuah karung menutup kepala dan bagian atas tubuh pemuda itu, lalu disusul dengan suara pukulan tongkat sekali lagi di bagian kepala, dan Morgan pun pingsan seketika. Setelah melihat Morgan pingsan, orang yang memukulnya tadi langsung membawa Morgan ke dalam van putih. Sesaat berselang, terdengar suara langkah kaki dari sepatu hak tinggi menginjak lantai. Seorang wanita tinggi dan seksi melangkah keluar dari sudut gelap dengan sepatu hak tingginya. Dia berjalan ke dalam van dengan senyum bangga di bibirnya. Di bar Eternal Sunshine, setelah Isabella mengumumkan bahwa semua minuman dan makanan hari ini mendapat potongan setengah harga sebagai kompensasi kepada para tamu di bar atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat insiden keributan yang melibatkan Morgan dan Adrian sebelumnya, bar itu pun menjadi sangat ramai. Banyak tamu yang datang silih berganti. Isabella dan para pelayan di bar menjadi sangat sibuk sampai-sampai tidak punya waktu untuk beristirahat. Bisnis barmu sangat bagus akhir-akhir ini, Bella, kata Semira seraya menawarkan segelas anggur merah kepada Isabella saat dia melihat gadis itu masuk. Semua itu berkat kamu. Biasanya tidak pernah seramai ini, balas Isabella sambil mengulurkan tangan, dan mengambil gelas dari Semira. Semira, sebelumnya aku tidak pernah tahu bahwa kamu begitu berpengaruh. Bahkan orang-orang seperti Adrian ternyata sangat takut padamu. Seandainya aku mengetahui hal itu sebelumnya, pasti waktu itu aku tidak akan memberikan 20% dari sahamku pada Adrian, lanjut Isabella. Apa kamu juga ingin menanyakan tentang latar belakangku? Semira berkata dengan anggun sambil mengguncang gelas di tangannya. Di bawah cahaya redup di ruangan, seluruh tubuhnya tampak lebih menggoda. Aku tidak tertarik dengan latar belakangmu. Aku yakin kamu pasti punya alasan untuk menyembunyikannya, jadi tidak ada gunanya aku menanyakan hal itu, karena kamu pasti tidak akan mengatakannya. Lia, kan? Kata Isabella dengan lembut. Semira hanya tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata Isabella. Gadis itu kemudian menyipitkan mata, lalu membuka sedikit bibir merahnya, dan berkata dengan lembut, menurutmu mengapa aku mau berteman denganmu? Petik 2. Aku tidak tahu, memangnya kenapa? Balas Isabella seraya menggeleng. Karena menurutku lebih mudah berteman dengan orang sepertimu, tukas Semira sambil tersenyum. Meskipun aku tahu kamu tidak terlalu tertarik membahas latar belakangmu, tetapi aku sangat tertarik tentang apa yang terjadi antara kamu dan Morgan, kata Isabella sambil tersenyum. Tentang apa yang terjadi antara aku dan Morgan. Semira tercengang ketika mendengar ucapan Isabella, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, memangnya apa yang terjadi antara aku dan Morgan? Petik 2. Kamu tidak bisa membodohiku. Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres di matamu ketika kamu melihat Morgan, dan aku belum pernah melihatmu begitu marah pada seseorang. Kali ini aku melihatmu sangat marah ketika Morgan diganggu oleh Adrian. Katakan padaku, ada apa antara kamu dan Morgan? Apa ada hubungan antara kalian berdua yang tidak bisa dijelaskan? Tanya Isabella sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Morgan adalah mahasiswaku dan aku yang menyuruhnya untuk bekerja di sini. Jadi saat melihat Morgan diganggu, tentu saja aku pasti akan membantunya, sahut Semira mencoba menjelaskan. Tidak, menurutku caramu memandang Morgan bukanlah cara seorang dosen memandang mahasiswanya, balas Isabella seraya menggeleng. Aku hanya berpikir Morgan itu sedikit menyedihkan, jadi aku kasihan padanya. Petik 2. Kasihan. Isabella tertegun sejenak, lalu kembali bertanya. Dengan nada bingung, kamu kasihan pada Morgan, memangnya kenapa dia? Kamu tidak tahu apa saja yang menimpanya di kampus. Tidak ada gunanya juga memberitahumu, kata Semira enggan. Apa kamu yakin jika benar-benar tidak memiliki pemikiran apapun tentang Morgan? Karena aku memiliki pemikiran tentangnya. Mungkin aku akan mendapatkan Morgan suatu hari nanti. Jangan marah saat itu terjadi, kata Isabella sambil menyesap anggur di gelas dengan bibir merahnya yang seksi, lalu tersenyum. Kamu tidak tertarik pada laki-laki. Jangan mencoba membohongiku di sini, ukas Semira dengan nada suara sedikit meninggi. Aku memang tidak tertarik dengan pria lain, tapi menurutku Morgan tidak buruk. Dia tampan dan memiliki kepribadian yang baik, dia hanya miskin, tapi menjadi miskin bukanlah suatu kekurangan.
Lagi pula, tidak ada orang yang akan miskin seumur hidupnya. Aku percaya suatu hari nanti dia pasti akan bekerja keras untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, tutur Isabella, menjelaskan pada Semira dengan lembut. Haha, Morgan terlalu muda untukmu, kalian tidak cocok. Sergah Semira seketika. Lalu apa dia cocok denganmu? Isabella bertanya sambil tersenyum. Dia juga tidak cocok denganku. Semira menggeleng pelan, lalu menatap Isabella, dan kembali bertanya, baiklah, mari kita berhenti membicarakan Morgan. Bagaimana orang tuamu? Apa mereka masih mendorongmu untuk pergi kencan buta agar segera menikah? Tentu saja mereka masih memaksaku segera menikah, tapi aku memberitahu mereka bahwa aku sudah punya pacar sekarang, jadi mereka tidak lagi memaksaku untuk kencan buta lagi. Petik 2. Kamu sudah punya pacar. Sejak kapan kamu punya pacar? Semira menatap Isabella dengan tatapan heran. Sejak kapan teman baiknya ini punya pacar? Kenapa dia tidak pernah tahu? Tentu saja aku berbohong kepada mereka. Bagaimana aku bisa punya pacar secepat itu? Apa kamu pernah melihatku dekat dengan seorang pria? Petik 2. Mata Isabella sedikit menunjukkan tatapan perasaan bersalah ketika dia mengatakan itu, karena dia sengaja menyembunyikan masalahnya dengan Morgan dari teman baiknya ini. Dia tidak tahu harus bagaimana memberitahu Semira tentang apa yang terjadi di rumahnya dengan Morgan malam itu. Bagaimanapun, Isabella bisa merasakan bahwa Semira memiliki perasaan yang aneh terhadap Morgan. Dia khawatir Semira akan marah padanya saat mengetahui apa yang telah dia lakukan dengan Morgan. Sebenarnya, kurasa kamu juga harus mulai membuka hati untuk seorang pria. Kamu tidak bisa terus melajang sepanjang hidupmu, kan? Jika kamu selalu melajang, apa yang harus kamu lakukan jika kamu memiliki keinginan untuk hal seperti itu? Ukas Semira sambil mengernyitkan alisnya. Setelah mendengar kata-kata Semira, Isabella tidak tahu mengapa bayangan Morgan tiba-tiba terlintas di benaknya, serta hal-hal yang dia lakukan di ranjang bersama Morgan mulai memenuhi pikirannya. Aku sedang berbicara denganmu, Bella. Kenapa kamu melamun? Apa kamu dengar apa yang kukatakan? Teriak Semira ketika dia melihat Isabella justru melamun. Aku juga ingin menemukan pria yang kusukai, tapi aku belum pernah bertemu dengan pria yang sesuai dengan tipeku. Apa yang bisa kulakukan? Aku juga tahu bahwa aku tidak bisa menjalani hidupku sendirian selamanya, tapi sampai saat ini aku masih belum menemukan pria yang tepat. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Isabella dengan lembut menyentuh lengan Semira, dan kemudian melanjutkan kata-katanya sambil tersenyum, baiklah, jangan bicara tentangku lagi. Bukankah kamu sekarang berusia 26 tahun? Mengapa kamu tidak mencari seorang pria juga? Jika kamu tidak mencari seorang pria, bukankah tubuh indahmu akan sia-sia? Petik 2. Kamu menengejekku, lihat dirimu sendiri. Semira dengan cepat menghindari tangan kecil Isabella, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk lengan Isabella. Di saat yang sama, tiba-tiba ponsel Isabella berdering. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Seseorang menelponku, aku akan mengangkatnya dulu, kata Isabella sembari menatap Semira, lalu dengan cepat berdiri, dan mengambil ponselnya. Ketika Isabella melihat nomor di ponselnya, ada kilatan aneh di matanya, seketika dia menoleh dan menatap Semira. Kenapa kamu melihatku? Cepat jawab teleponnya, kata Semira sambil merapikan pakaiannya. Isabella menunjukkan keraguan-raguan di matanya dan akhirnya menekan tombol jawab untuk menerima panggilan telepon tersebut. I'm here, we're so short, but